nangis kenapa? Saya bilang, kan deketin. Kamu nangis kenapa? Pas dilihat mukanya tuh ininya apa luka bakar tuh, kayak kegeret aspal tuh. Ternyata kecelakaan di situ. Apa namanya, kalau misalkan tidak percaya Tuhan kan, adanya Tuhan kan itu ateis ya sebutannya ya. Hai, bertemu lagi dengan saya Nanda Susanto di podcast Asbol, khusus tentang mistis. Kali ini saya bersama seorang teman bernama Ketut. Siapa nama panjangnya Mas, bisa dikenalin? Nama saya Iketut Aryawan Yasa Putra. Beliau ini memang lahir di Bali ya, Ya. dan sekarang tinggal di Indramayu. Akan menceritakan kisah mistisnya. Beliau adalah seorang indigo yang sudah ada sejak lahir, dan berikut ceritanya, silakan. Ya. Jadi saya pas waktu itu lahir 10 April 1994. Diralat pas waktu itu lahir di Indramayu. Cuma pas pada saat lahir umur 3 bulan itu langsung dibawa ke Bali. Karena di sana harus ada upacara. Karena dulu agama saya masih Hindu ya. Agama masih Hindu dan belum masuk Muslim gitu. Dan pada saat itu belum tahu yang namanya indigo apa, terus bisa melihat itu seperti apa, melihat teman imajinasi, banyak orang nyebut gitu kan. Sekitar umur 1 tahun itu sering yang namanya jatuh dari kasur kata orang tua. Oh, kayak rep-repan gitu? Enggak, masih 1 tahun kan, masih balita, sering jatuh dari kasur pas waktu bayi. Pas Cuma tidur. cuma nggak kenapa-napa gitu, nggak ada yang benjol, nggak ada yang istilahnya nggak ada yang kesleo gitu. Oh, berarti tidurnya tadinya di kasur, tahu-tahu udah di bawah gitu? Ada di bawah lantai, sedangkan kasur pas waktu dulu kan masih banyak pakai amben ya. Orang sini sebutnya amben gitu. Ya jadi kayak gitu, sering jatuh, cuma nggak nangis gitu, nggak apa, malah seringnya ketawa kayak ketawa bayi gitu, ngik ketawa seneng tuh gitu kan. Terus umur 3 tahun, pas 3 tahun itu masih belum mengerti yang namanya gitu, tapi udah sering yang namanya mainan. Dulu itu zaman kan punya kakak perempuan, mainan BP-BP-an. Oh iya. BP-BP-an yang baju Barbie, Iya. dipasangin ke lehernya gitu kan, ke leher bonekanya juga kertas kan gitu. Dan sering mainan sendiri di saat kakaknya lagi nyapu, bantuin mama gitu kan, mainan sendiri. Tapi tiba-tiba ada sosok perempuan di sebelah. Saya pikir ya orang biasa gitu kan, orang biasa ya udah main biasa. Sedangkan pas dulu kan itu tinggal di Karangsong, Blok Saus Kotak, itu masih kali, dan itu rumah kelima terakhir, dan kesana itu masih karang terus laut. Pada saat Berarti itu udah lama banget ya rumahnya? iya udah mentok rumah di situ. Itu juga beli rumah murah kata mama tuh, karena papa kan cuma honor di BRI pas waktu itu, kerja di BRI, murah di situ. Dan dulunya rumah itu kata mama tempat orang ngerampok, apa namanya, penjahat yang ngerampok gitu. Karena Tempatnya rumahnya ya? di sudut. Jadi rumah itu kebagi dua, yang satu garasi, yang satu rumah. Ya akhirnya kayaknya banyak gangguan, kayak ada anak kecil mungkin dulu culik gitu, banyak culik anak kecil yang katanya ceritanya lehernya dipenggal Oh iya dulu. jadiin jembatan apa segala macam. Kalau yang Buat tumbal gitu ya? iya, buat tumbal kayak gitu. Kayaknya dijual-jual juga kayak dulu anak kecil dijual seperti itu gitu. Ada kisahnya gitu kan. Karena yang kebanyakan yang saya lihat gitu ya, yang Ketut lihat pas waktu di rumah Karangsong, pas waktu kecil masih benar-benar pekat kelihatan main sama anak kecil. Kebanyakan anak kecilnya lehernya itu ada bekas kayak tali atau ada darah yang netes, dan matanya itu semuanya matanya putih, Nggak ada hitam-hitamnya? nggak ada hitam-hitamnya, cuma garis-garis merah kayak urat gitu. Mungkin dia nahan rasa sakit pas waktu dicekek atau digorok atau
gimana gitu. Tapi main itu sama mereka. Maksudnya main? Iya, kita main. Oh. Kita main BP-BP-an di situ kan. Terus pas waktu itu sekitar umur 4 tahun itu agak sedikit mengerti kan, udah belajar baca ini. Kalau misalnya mandi, suka mainan mandi air hangat gitu kan, mandi air hangat di ember, dan kayaknya ada yang nemenin. Ternyata ya teman-teman itu saya kalau mandi di ember itu bawa kelereng besar, terus sambil makan golem, apa namanya, klengkam. Oh, yang permen Sambil itu makan ya. klengkam di ember kan gini. Iya. Enggak ketelak itu. Nggak bakal. Terus Buat ini ya, aduh merinding semua. Terus akhirnya apa ya? Ini kan ember besar ya. Kita waktu kecil kan ngerendam air hangat gitu. Kita muter-muter gini, kayak ada yang muterin gitu kan. Oh. Kayak Ada yang mainin gitu ya? Iya. Perasaan kita sih kayak ada yang muterin. Emang ternyata itu teman-teman kita banyak yang mainan. Oh, awalnya tadi Awalnya mah kiranya nggak apa. iya. Ternyata itu teman-teman saya gitu kan. Di situ saya paham, oh saya bisa ngeliat gini, cuma mama kok nggak bisa. Sering mah ini ininya nakal, masa embernya ditarik-tarik, padahal kan siapa sih, kamu ngomong sama siapa. Akhirnya kan mama sering cerita ke papa, ternyata papa itu emang keturunan dari Bali ya gitu. Oh, ada faktor keturunan juga yang ada membuat faktor keturunan. Iya. Terus kakak yang pertama yang paling tua itu Mbak Kadek juga dia punya indigo. Berarti udah faktor turunnya udah jauh banget Udah ya menurunnya ya. jauh. Itu turunan dari kakek di Bali ternyata. Nah pas waktu itu saya nggak tahu agama saya apa, akhirnya di situ saya Hindu. Yang namanya bayi kan nggak punya agama. Iya. Mau agama apa apa? Karena Maksudnya dari lahir kita sudah agama tidak dari bisa. lahir. Iya. Agama dari lahir Hindu, ya udah saya ikutin Hindu. Ya mikirnya Hindu apa sih gitu kan. Dan Islam apa gitu. Iya. Cuma ya nggak ngerti yang namanya agama pada saat itu. Sekitar umur 5 tahun di situ udah mulai TK. Apa kelamaan ya ceritanya? Gak apa-apa. Menarik ini, seru. Maksudnya setahun gitu. Ya ingetnya itu sih pas udah mulai TK di sekolahin di TK Santo Mikail Indramayu. Di situ sekolah Kristen, karena saya sebagai agama Hindu sulit gitu untuk masuk sekolah negeri-negeri gitu, karena kebanyakan Muslim. Iya. Mayoritas Muslim Di Indramayu. jadi sekolahnya cuma bisa di situ di Santo Mikail, karena di Santo Mikail itu ada agama Kristen, Katolik, terus Buddha, Hindu. Di situ ada semua agama, sama Muslim juga ada. Akhirnya di situ banyaklah temen, dan entah kenapa teman-teman yang di rumah kok ngikut gitu. Oh, yang dari sana sini. Yang anak-anak kecil itu? Iya, ikut di Yang sekolah. ininya pada Iya, yang pada bergaris, ada yang darahnya. Kok ini ngikut gitu. Aduh, merinding banget. Ngikut. Iya. Ngikut di situ. Akhirnya pas waktu TK kan masih banyak mainan pasir yang di kayak bak tuh buat lompat. Iya. Buat lompat terus lorokan di pasir. Ayunan juga masih ayunan zaman dulu yang rantainya besar-besar itu, tinggi banget. Di situ teman-teman tuh pada mainan. Cuma temen yang salah satu kayaknya nggak terima karena saya mainan sama ya manusia gitu. Mainan sama manusia pada saat itu. Itu kira-kira masih ingat gak ada berapa teman yang ikut ke sini? Temen-temen itu sekitar ada 5, tapi kadang 3 yang ikut, kadang 5 gitu. Berarti sama saya kan 6 gitu. Oh, beda shift kali ya? Mungkin. Untuk mencairkan merinding semua. Kita syuting di jam berapa sekarang, teman-teman? Jam 1 malam. Seru sekali ya. Mungkin ada yang nggak suka. Akhirnya pas saya mainan ayunan sama temen, itu teman perempuan namanya Yuliana. Yuliana itu Muslim. Saya main sama teman perempuan ya, namanya anak kecil ya, geo ayunan di gantian. Posisi saya berdiri di geongan kan dulu waktu kecil aktif banget. Digeong, didorong. Akhirnya pas waktu itu mungkin kakinya teman saya Yuliana ini manusia nih diganggu sama
temen kecil nih, temen Tapi dia nggak imajinasi bisa nih. ngeliat ya, nggak bisa ya. Nggak bisa ngeliat, kakinya dipegang pas waktu dorong, kakinya dipegang, jadi kan nggak pas sama mundur, ayunan udah mundur, jadi dia jatuh terus kena kayu, bibirnya nih, giginya patah di sini banyak, Oh iya. sekitar 3 di sini nih, lepas semua gara-gara ayunan itu. Tapi sempat interaksi nggak bahwa jangan kayak gitu, nggak boleh sama teman. Sebelumnya nggak bisa interaksi ngobrol sama sekali sama teman-teman kayak gitu. Ngeliatnya doang, baru ngeliatnya Cuma doang. ngeliat dan Pas TK tuh. itu ketawa baru terdengar. Nah di situ mereka ketawa tuh terdengar. Setelah Yuliana jatuh Juliana giginya pada potong copot. 3, berdarah, jatuh di situ. Terus kan guru datang. Nah di situ terdengar ketawanya mereka tuh. Di situ mungkin baru terdengar suara-suaranya. Mulai dari situ pas umur 5 tahun di TK. Dan pas masuk TK juga di situ SMP Santo Mikael, SD Santo Mikael, TK Santo Mikael kan jadi satu. Dan dulunya itu kan tempatnya itu balong dan rumah sakit sementara. Oh di situ Rumah tuh. sakit sementara. Ternyata di situ balongnya besar dan kadang ada suara apa namanya ya, kasur yang didorong tuh yang di rumah sakit. Oh iya, yang decitan Iya, kayak gitu sering. Itu tapi padahal suasananya Suasana siang siang. cuma pas jam belajar gitu, kalau kita belajar Oh dari jendela gitu ya. dari jendela, Iya. dari pas kalau TK kan tertutup, kalau SD SMP emang nggak ada, cuma setengah doang, tembok setengah sekolah tuh. Dulu tuh. Nah, tembok setengah terus kipas kayak gini. Ini kan kipas model lama, mungkin kipas yang sekarang mungkin sekolah. Oh ini. Kayak gitu. Jadi sekolahnya tuh, dan setiap sekolah itu ada salib nempel. Setiap kelas maksudnya. Iya, setiap kelas tuh, setiap kelasnya tuh ya ada salibnya, dan setiap salib itu ada beberapa yang keluar. Maksudnya keluar. Ukurannya tuh, sih gimana salibnya? salibnya kecil, paling cuma segini ya tingginya, terus lebar segini, istilahnya cuma segini lah. Iya. Cuma segini. Di situ ada yang keluar, kayak keluar mata, entah tangan. Keluar dari situ. Iya. Dan setiap pagi kan ada doa Bapa Kami, kalau misalnya pulang sekolah Salam Maria kan gitu. Dan doa-doa itu kadang, maaf ya, bukannya menjelekkan atau apa, kadang tidak menakuti para makhluk-makhluk teman imajinasi, malah kayaknya banyak yang keluar. Oh jadi setelah Banyak. salam itu Mm-mm. mereka malah bukannya pergi Malah banyak yang keluar, banyak yang hadir, banyak yang mengikuti doa tersebut. Oh iya, ngikutin. Iya, serempak kan Bapa Kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, dan teman-teman imajinasi ini banyak yang berdiri ngikutin pada saat berdoa pagi atau Salam Maria setiap pulang sekolah. Tapi setelah itu mereka bubar lagi. Setelah itu pulang seperti biasa, maksudnya bubar seperti Iya. biasa. Nah di situ baru bisa terdengar. Mungkin itu masih polos ya, 5 tahun, mungkin cuma kenang-kenangan atau apa. Ya ternyata emang keturunan seterusnya. Yang ini ya ada faktor juga ya Ada dari faktor keturunan itu. keturunan. Dan papa itu sering ngobatin tetangga atau Di orang seberang. sana, Iya, sana di Bali. kalau ada yang sakit panas atau bayi. Kayak tabib gitu bukan? Iya, kayak tadi. Cuma pas waktu itu kan masih Hindu, dan doa-doanya juga Hindu. Dan akhirnya diajarin yang namanya sembahyang. Cuma saya nggak bisa paham yang namanya sembahyang. Yang Hindu itu. Nggak bisa, walaupun dikasih gurunya ada setiap hari Minggu di Bumi Patra kita belajar gitu kan. Kalau sini ngaji lah, cuma kan situ tulisan Weda cuma apa sih? Aksara gitu. Iya, aksara cuma gundul lah, nggak ngerti, nggak bisa dibaca. Cuma orang-orang tertentu yang bisa baca katanya aksara gundul, Weda. Dan akhirnya cuma bisa sembahyang doang. Sembahyang, di setiap sembahyang itu ada namanya mantra Gayatri. Nah di situ cuma bisa baca itu selama sepanjang umur, maksudnya sepanjang umur pas waktu agama Hindu cuma bisa baca itu.
dalam agama. Dan tadi obrolan Nanda tuh ada yang tentang agama tuh, ada teman yang katanya nggak percaya agama. Iya. Iya, ya saya juga bisa dibilang seperti itu gitu pas waktu itu awal-awalnya. Jadi kan ada dibagi nih, kayak misalkan apa, saya juga lupa namanya, kalau misalkan tidak percaya Tuhan kan, adanya Tuhan kan itu ateis ya sebutannya ya. nggak apa-apa. Gak tahu di luar ya? Ada? Hah? Gak ada. Nggak tahu sih, kalau misalnya nggak kelihatan kalau Kalau ini. iya, nggak mungkin kan gitu tembus pandang. Oh iya sih. Kan gitu pasti kalau ada tembok mesti. Oke, lanjut. Udah lanjut. Jadi itu apa namanya? Itu kalau misalkan yang punya agama kan, yang maksudnya yang nggak paham, ngeblank saya. Jadi kalau misalkan yang nggak percaya Tuhan itu kan namanya ateis ya. Ada juga yang percaya Tuhan tapi apa gitu ya, dia tidak ortodok. Iya, bukan itu. Pokoknya apa gitu ya itu. Berarti pernah merasakan itu juga? Pernah. Percaya Tuhan tapi sulit menerima agama gitu. Iya. Pas waktu itu masa langsung diloncat ya ceritanya. Oh iya lanjut. Pokoknya sampai kelas 3 SMP saya tidak percaya agama. Manapun agamanya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pas waktu STK sampai besar gitu kan, masih agama Hindu dari lahir. Iya. Tapi sekolah di sekolah Katolik. Sekolah Kristen, kita diajarkan di situ Katolik, Kristen, dan membaca Injil setiap harinya gitu. Diajarkan juga ya. Diajarkan baca doanya, dan malah ikut ke gereja, ikut nyanyi kur, ikut latihan nyanyi. Tetap dan itu walaupun kita agama apapun. Oh tetap diajar. Cuma untuk berpartisipasi, membantu karena kekurangan umat gitu untuk nyanyi kur. Cuma kan secara tidak langsung kita memahami semua. Iya. Apalagi yang kita bukan agamanya, kita ikut di satu lingkup tersebut, malah kita yang lebih paham. Iya. Maksudnya lebih cepat hafal gitu, lebih cepat memahami. Dan di situ saya melihat di gereja mereka pada berdoa gitu kan, berdoa dan meminum anggur, dan ada patung salib yang besar di dan gereja itu. Iya, di gereja itu. Dan setiap doa mereka bersujud, maksudnya bersujudnya beda sama orang muslim bersujud. Ya bersujud kepala di bawah dia, mereka bersujud hanya lututnya saja, tangannya itu di atas meja dan menundukkan kepala gitu. Iya. Dan setiap menundukkan kepala tersebut banyak istilahnya ghost ya, beda sama maksudnya hantu-hantu muslim. Oh, beda gitu. Beda. Oh ternyata. Oh saya juga baru tahu ternyata kalau untuk mata saya ya, mata saya mata indigo gitu. Kalau misalnya paranormal mungkin jin gitu kan. Jin, setannya setan, iblis ya iblis gitu kan. Kalau kita kan kelihatannya kan beda, kuntilanak, tuyul, anak kecil, noni. Sedangkan yang di gereja itu ya ghost, maksudnya ghost itu dia rapi, pakai seragam. Terus pakai jas gitu, kayak orang pas waktu pemakaman Kristen aja gitu. Kalau misalnya kita di Karangsong, kita ngelihat di TPI kesananya gitu kan, terus di setiap tepi pantai itu ada beda-beda gitu. Iya, orang yang bawa jaring apa. Oh jadi kayak kodam gitu bukan sih? Iya, jadi apa sih? Jadi saya mengikuti tempatnya. Iya, mengikuti tempatnya ya. Tapi pada dasarnya wujudnya itu jin gitu kan. Saya juga dulu pernah ya, maksudnya ngelihat gitu aktivitas. Maksudnya saya juga ngelihat saya sendiri gitu, tapi nggak tahu itu halusinasi atau bukan. Saya ngelihat diri saya sendiri yang biasa saya lakukan di situ. Iya. Kayak kerekam apa gitu kata orang-orang gitu tuh. Berarti kayak kodam gitu bukan sih? Iya, jadi kayak cerita semasa hidup masal dulu gitu. Mereka tuh ngikutin, maksudnya mereka tuh jin-jin gitulah. Iya. Mereka ngikutin. Jin korin gitu ya? Korin ya? Yang bisa aktivitas kita yang dulu, maksudnya. Iya. Bisa disebut reinkarnasi gitu kan. Atau gimana lah, nggak ngerti. Pokoknya apalagi ya?
itu setelah kan katanya di ceritanya kan di TK Santo Mikael gitu ya. Terus kayak misalkan SD-nya juga itu kan berjenjang kan ya. Itu selalu ditampakkan itu. Setiap hari. Setiap hari Ngajak main dan selalu kelihatan. Cuma kadang kita buat cerita ke teman-teman, bohong. Iya, tidak percaya ya. Tidak percaya. Cuma pada saat itu pas kelas 6 SD kelas 5 teman-teman mulai percaya. Maksudnya mulai percaya tuh mulai penasaran. Coba sih kayak apa sih? Ditunjukkan gitu. Iya, ada di mana sih itu? Ada di situ. Pernah interaksi nggak misalnya kan tadi kan bilang kalau 5 tahun sudah mulai mendengar suara-suara, terus ada saatnya nggak sih mencoba menanyakan gitu? Ada interaksi itu pas kelas berapa itu? Interaksi itu pas umur 6 tahun itu ceritanya di rumah. Itu kan teman saya kan ada 5 kadang 3 yang datang. Iya, ini tetap ada, itu juga orangnya. Cuma ada yang beda, yang mungkin 5 atau 3 ini saya udah paham lah, udah akrab lah ya. Dia meninggalnya kenapa diceritain karena ini ya diceritain. Iya, saya lupa ya kalau itu. Coba maksudnya ceritain. Iya, ceritain gimana. Jadi ceritanya yang 5-3 ini dulu ini tempatnya ini cuma rumah terakhir gitu, pas di situ tuh makanya mau beli murah. Iya. Pas waktu anak kecil itu cerita dan diculik. Iya. Ceritanya diculik anak kecil ini nih, dan organ tubuhnya itu dijual. Oh, dia bilangnya gitu ceritanya. Organ tubuhnya dijual buat orang luar katanya. Orang luar yang nggak tahu siapa kan, nggak ngerti pada saat itu orang luar. Cuma dipikir-pikir sekarang kan negara kita juga dulu dijajah gitu. Indramayu pun dijajah, ada orang luar. Ya mungkin di situ. Gitu. Berarti udah lama banget ya. Ternyata ya dari dulu sampai sekarang orang luar negeri sama orang Indonesia itu ada ikatan komplotan gitu. Ada komplotannya. Yang nyulik orang Indonesia jualnya ke orang luar. Sampai sekarang gitu. Itu semuanya itu 5-5-nya tentang organ tubuh. Jadi yang leher ditaruh di jembatan itu kayak sesajen, tapi itu mitos ya menurut saya. Iya. Mitos sesajen apa yang kuat? Karena di Islam juga kan bilang ya bahwasanya kita jangan percaya sepenuhnya omongan dari golongan itu kan. Iya. Karena bisa menyesatkan ya. Bisa menyesatkan, benar. Sedangkan yang kuat itu kan ya beton besi gitu kan. Iya. Mungkin kepala kuat. Iya. Kan benar. gitu. Cuma memang di sini dalam artian mitos kan dari sisi kekuatannya gitu ya. Mana mungkin gitu logikanya kepala manusia bisa di ini, tapi mungkin dia bercerita karena memang pernah dialami dialaminya ya. Untuk mitos tersebut gitu ya. Iya. Ya akhirnya sampai sekarang juga orang-orang tua kan kebanyakan cerita jangan main jauh-jauh, jangan pulang sore, nanti kamu diculik kepalanya buat ini. Ternyata memang dulunya pernah terjadi gitu. Pernah ada dulunya, dan mereka ya seperti itu. Ada yang ini cuma kayak sebelah gitu, sopet sini nih nggak ada dagingnya dan cuma gini dong, bermain bebek-bebekan dulu. Anjir, serius? Apa? Segini hilang dagingnya. Daging segini nih nggak ada, kalau mulai kumpul. Daging segini nih nggak ada. Gini doang gitu. Ini cuma gini, dia main bebek tuh. Nggak bisa gini dia. Nggak bisa. Kok dipraktekin? Buat ini teman-teman. Ini udah mulai mencekam. Iya, terus lanjutin. Ya 5-5-nya ceritanya sama seperti itu, dan dia diculik itu mungkin kalau saat ini ya dia diculik itu ya dari daerah sana, maksudnya daerah kayak Patrol, Anjatan, diculik asli orang situ yang diculik. Cuma kan pada saat dulu kan kayaknya untuk jalan kan jauh kan. Jadi sulit untuk ditemukan kayaknya penculik. Iya. Dan itu masuk akal gitu menurut saya, meninggalnya kenapa. Terus ada dilanjutin ya, ada interaksi yang lain kayak itu. Temen kecil datang, maksudnya temen imajinasi yang lain datang, cuma saya nggak kenal ini siapa. Baru itu berarti? Baru, cuma keadaan ini kepalanya penyok. Ke dalam gitu? Ke dalam ininya nih, bukan bolong ya? Penyok ke dalam tuh. Segimana itu? Masuk pokoknya ini nih. Oh, segini. Kepalanya tuh.
pokoknya ini jidat tuh masuk ke dalam lekuk gitu. Iya. Lekuk ke Saya dalam. juga ada pernah punya teman adik kelas. Saya juga bisa bayangin sih. Jadi itu bagian sini tuh masuk ke dalam. Saya juga masih ingat banget. Jadi ada gambaran gitu. Itu ditanyain kenapa gitu. Iya, awalnya mah main yuk. Kamu kenapa? Kok kamu ada di sini kan saja jawab gitu. Kamu kok ada di sini? Aku punya gambar tahu, gambar yang dulu ada biru hijau di atasnya kecil tuh, kotak kecil tuh. Biru hijau. Terus ada apa sih nama gambarnya tuh? Ada F, ada G, ada H kayak abjad gitu. Terus kalau kita kocok, oh ini biru, ini biru, ini Oh, biru iya, 5. iya. Ini hijau 5 Iya, harus iya, cari yang cocokin tuker-tukeran, warna tuh terus- ya? Iya, tukar-tukeran. Iya. Oh Kalau dia bawa gitu. dia bawa gambar kayak gitu. Kabut banget ya. Bawa gambar. Main yuk, aku punya gambar. Cuma bahasa Indramayu. Dolan yuk, kita dua gambar. Oh. Dolanan yuk, baturi sih. Gitu aja. Baturi sih. Dia bahasanya Indramayu kan. Ya wis ayo mainnya dolanan yuk. Kita dua BP-BP-an ki karo batur-bature kita. Dikenalin juga gitu. Cuma pada saat itu orang tua kayak mama, kakak-kakak gitu. Itu paham pada saat itu. Udah tahu. Dibiarin aja gitu. Dibiarin aja. Walaupun saya mainan kayak gitu di waktu senggang gitu. Kalau misalnya lagi diajak ngobrol sama orang tua ya mereka diem. Nggak ada yang ganggu kita. Oh, dia nggak ganggu. Kayak kita diajak ngobrol sama Tapi kakak. tetap ikutan tua. gitu. Tetap ikutan. Tetap di situ orangnya mah. Maksudnya Kalau tidur nemenin gitu. anak-anak tetap di situ. Oh. Anak-anak tetap di situ, cuma orang tua maksudnya kalau kita ngobrol sama manusia dia nggak ikut campur ya. nggak ikut ngomong, tapi tetap diam di situ, mainnya mainan biasa gitu. Dan lanjut lagi ya yang tadi bawa gambar dolanan nih, akhirnya dolanan, terus dilihat-lihat kan kasihan ini kok nyasar ke sini gitu. Jauh ya. Terus kata anak-anak yang lain teman-teman saya tuh, siapa sih itu siapa sih Oh, itu? nanya. Pun siapa sih jemelas temennya jendasnya ku masa je penyok Lah, sira kok ndak seteleng. ndasnya penyok. Akhirnya tuh ya mereka tuh cerita hari kita makin kije. Oh, hari saling berbagi cerita ya. Bagi cerita. Hari sira kenapa? Bu je, masa je tiba-tiba penyok. Oh, dia juga nggak tahu. Tiba-tiba penyok. Anjir goblok. Kenapa? Nggak lanjut aja. Lanjut. Gua kaget banget. Tiba-tiba penyok kenapa? Terus. Ada tipe lagi. Kaget. Enggak lanjut. Tiba-tiba penyok kenapa kan gitu ya. Jadi saya nginget-nginget nih, Iya. takut kelewat. Iya. Tiba-tiba penyok kenapa? Jadi mungkin nih kita ku kelalen tapi tiba-tiba ku je peteng bae je. Oh, pandangannya. Iya peteng bae. Toliku sesek je dada ku ora bisa napas. Kecelakaan dah. Terus tuh jadi ceritanya dia ceritain tak inget, dianya nginget-nginget gitu ya. Dianya nginget-nginget. Susah ya campuran Indramayu. Enggak apa-apa ya. Dianya nginget-nginget. Saya tuh jadi punya orang tua. Tapi rumahnya tuh di seberang. Seberang mana? Di seberang. Jadi ini kan rumah saya Blok 100 Oh, Kota. deket. Ini Kalen Cawang. Iya. Kalen Cawang. Nah, di sananya itu tuh kan RSS. Iya, RSS. Dulu mah bukan Bukan perumahan, bukan perumahan, cuma sawas, rumah sepetak, rumah jauh-jauhan. Oh, gitu. jauh-jauhan ini ya. Jauh mai kita kuning kana, jauh tua kita kuning kana. Iya. Juga aja dolan mana. Nah, terus kan saya minta ke kakak saya namanya tuh Mbak Dini ya, perempuan. Mbak, temenin yuk, anterin yuk main ke sana. Oh, udah jakin. Mana? Kalen Cawang, saya ngomongnya Kalen Cawang. Tahu iya, Kalen Cawang, kalau Kalen Cawang kan nggak nyebrang gitu. Nggak taunya nyebrang. Nyebrang udah jangan, kalau nyebrang mah nanti kamu kecemplung, kalinya kan masih besar pas waktu itu. Iya, gede. Oh, berarti dikasih tahu bahwa itu Kalen Cawang ya, padahal saudara-saudara juga nggak tahu ya. Tahu dari mana kayaknya bikinnya. Akhirnya main ke situ. Main nyebrang di waktu dulu di seberangin sama orang tua di kayu itu apa namanya? Jembatan kayu kecil tuh pring tuh. Di seberangin sama orang tua, kakek-kakek, kadang
bapak-bapak kan di situ banyak nelayan juga yang jaring atau apa. Seberangin main di situ, terus ditanya main ke orang tuanya, ditanya pengen menti nang iki bu pengen dolan sing dua anak sing wingi sing gawa-gawa gambar kah siapa. Kita kan nggak ngerti ya, masih kecil ya, jadi ngomong asal ceplos-ceplos aja. Sing gawa-gawa gambar kah siapa, gawa gambar ya kita orang dua anak. Wis lawas sih paling nggak sekitar 6 bulan aja kita ku anaknya wis laka. Lah iya ta bu, iki bu anaknya ki ngajak-ngajak dolan ini. Lah sira ngapain nang? Anak apa? Bu iki anaknya ngajak dolan ini. Aduh sedih anjir. Terus kakak saya ngomong, kakak saya Mbak Dini. Iya. Bu, maaf ya bu ya aja. Adik sayanya suka kayak gini, aja suka ngeliat kayak gitu. Mungkin ini ngobrol sama anaknya ibu, aja pengen main, diajak main ke sini. Ya anaknya mah mainan aja. Gini-gini ada orang tuanya juga bodo amat gitu. Oh, ada itu. Ya, nggak bisa, kayaknya nggak bisa interaksi sama orang tua atau nggak bisa ngeliat orang tua ya. Bodo amat gitu. Kayak anak aja ngajak dolanan yang kene. Akhirnya saya mah duduk di situ sama anaknya, sama anaknya mainan. Terus ibunya cerita ke Mbak Dini tuh. Jadi kenapa aja bu ninggalnya tuh? Jadi gue pengen dolan nyebrang Kalen Cawang. Pas waktu dulu kan nggak ada yang namanya sepeda angkot. Iya. Maksudnya sepeda motor atau angkot tuh jarang gitu. Paling cuma ada beca sama sepeda. Cuma udah ada angkot tuh. Udah ada angkot, ternyata dia tuh ketabrak angkot pas waktu mau main ke seberang. Teman-temannya tuh di seberang semua karena di situ RSS tuh rumahnya cuma sepetak. Ada jarang anak kecil mau mainan gambar. Gitu. Cuma karena pas waktu udah jadi apa ya arwah gentayangan kayak gitu, dia nggak diladenin sama teman-temannya mungkin ya. Akhirnya nyari teman baru yang ketemunya saya. Kayaknya bisa ngeliat gitu. Akhirnya ya gitu ngobrol. Iku jebu apa nang je arep mene ku. Iki pengen dolan mene. Akhirnya kan saya ngobrol lagi sama anak kecilnya nih, anaknya nih. Sire pengennya play B, sun. Iki jemboke sire melas nangis bae. Iku jem metakan gambar ning kono, ning sor kasur. Oh, ada pesan ya. Iya, diselipaken je kita ku menang akeh. Gambaranku. Main apa sih? Main siwuran. Iya. Siwuran apa? Saya nggak ngerti siwuran. Gitu kali ya. Iya sih. Gini. Oh iya kata-kata kecilnya gini. Ternyata emang di gambarnya tuh di bawah kasurnya tuh banyak. Oh ternyata diambilin sama ibunya. Diambilin sama ibunya, terus dikeluarin. Setelah dikeluarin tuh dianya kayak lama-kelamaan hilang. Oh akhirnya pesannya tersampaikan. Lama-kelamaan hilang pada saat itu. Udah bu, udah tenang ya kata kakak saya Mbak Dini. Ya akhirnya udah di situ pulang, ibunya juga ngerasa terima kasih gitu. Ya kayaknya meninggal juga nggak ada yang tahu gitu karena ditabrak angkot. Dan tiba-tiba yang nggak ada apa-apa, cuma di situ kan sepi. Ketabrak angkot, ya mungkin tabrak lari kan ya. Ceritanya sih tabrak angkot, nggak mungkin kan tabrak beca sampai penyok kayak gitu. Sumpah ya, ceritanya ini bukan serem sih teman-teman, lebih ke sedih sih ya. Jadi kayak ngerasain banget gitu loh, bahwasannya aduh gimana ya, sedih sumpah beneran. Jadi ngerasain banget bahwa apa yang diceritain sama Mas Ketut ini bener-bener relate gitu, nyampe gitu ya. Sumpah sedih banget sumpah. Jadi pas dia meninggal, dia nggak ada yang lihat sedikit pun, sedangkan yang nabraknya juga pergi gitu kan. Jadi posisi ketemu sama orang yang nggak kenal, maksudnya tetangga-tetangganya, bahwa itu anak itu meninggal. Dia tidak tersampaikan pesannya mau mati kenapa nggak tahu, tiba-tiba gelap sesak gitu kan. Terus tiba-tiba ngajak ngobrol kemana-mana, nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang peduli gitu. Akhirnya kan dia gentayangan, maksudnya gentayangan tuh nyari sesuatu yang bisa dia jadi panutan gitu. Apa ya nggak ngerti ya, yang namanya jin sama arwah gentayangan atau gimana nggak ngerti itu menurut agama seperti apa gitu. Tapi yang saya lihat seperti itu kan gitu.
ya akhirnya ada rasa senang juga mempunyai kayak gini gitu. Akhirnya Kayaknya, sadar ya bahwa ya ngerti ya. kayaknya ada bisa bantuin gitu. Dan banyak lagi, banyak kayak misalnya perempuan nangis di pinggir jalan kenapa minta tolong. dari situ berarti sekarang lebih berani nanyain ya permasalahannya apa jadi ya. kayak kita orang penasaran gitu. Kita Tapi nggak takut gitu, nggak takut sama sekali karena setiap hari kita jalan aja ngeliat yang berbagai bentuk gitu. Berbagai bentuk, kayak misalnya kita hidup sehari-hari ya, kayak kita kan dijondol apa setiap malam pulang gitu kan, Anak jondol ya. mereka dijondol tuh bareng-bareng sama teman-teman, pulang sendirian jalan kaki, dijondolnya pun ada yang nungguin, ada temennya. Jondol baru. Iya, jondol baru, kita ngobrol bareng di situ. Makanya saya sering tangan di, maksudnya pagar jondol, lihat ke belakang, liatin kali, karena mereka tuh kayaknya lebih tentram daripada hidup manusia. Maksudnya lebih nyaman, lebih adem, nggak ada gangguan. Ada yang berminat? Mungkin mau nambah. Jadi setiap pulang lewat gang, terus lewat yang menurut saya itu paling auranya paling energinya mencekam, di mana-mana hangat, cuma di situ yang dingin. Gitu kan. Di sini sih gimana? Kalau di sini menurut saya ada beberapa, cuma sekarang mereka pada datang. Anjir. Mereka pada datang. Minum Di dulu, luar teman. tadi juga ada ya. Tadi kan sih. Beneran. Jadi itu bukti kalau dia tuh bahwa saya ada nih. Laka-laka barang apa pun Saya ada nih, temenin. Jangan apa ya? Jangan bohongin diri sendiri kalau kamu bisa lihat gitu. Kalau kata dianya tuh. Di sini ada, di sini, di dalam sini ada. Di dalam sini juga ada. Di mana? Ada nih di sini. Di bawah meja. Di bawah sini. Siapa itu? Siapa ini di bawah meja? Jadi iya sih kabel. Iya. Jadi dia tuh perempuan pakai gaun, anak kecil Wah, kayaknya mak. pakai gaun. Cuma gaunnya Tapi baik dia baik. gaunnya Enggak maksudnya auranya nggak jahat gitu. ya, gaunnya kayak coklat kayak gitu warnanya. Jawa. Iya. Sering nggak? Di sini Serius ah. dia tuh kayak bawa megang apa gitu, dia gini gitu. Tapi baik kan? Baik, duduk aja. Kalau putih gede laki-laki. Kalau putih gede ada. Siapa itu? Kalau putih gede nggak ada di sini, adanya di situ. Masuk, nggak tahu ya di sini apa ya. Oh. Tapi sering dia kesini. Dia sering kesini lah. Juga si Ita Iya, dulu. ke belakang ini nih, di belakang. Si Ita dulu. Lewat sini. Si Wingi kayak? Jalan. Dari tadi pas pertama datang kayaknya. Ini ada yang bisa ini gitu. Maksudnya tolonglah. Hargai saya ada di sini. Oh, kasih tahu gitu ya. Kasih tahu. Jadi dia Tapi yang ini juga yang di bawah ngasih tahu juga. ngasih tahu. Ini lah yang ngapain dia sekarang? Dia duduk aja. Enggak dengerin cerita. Dengerin cerita. Dengerin cerita bahwa saya tuh ada. Oh ya gitu. Pindah studio kali ya? Nggak usah lah. Enggak lah, bercanda. Tapi ya memang hidup itu berdampingan ya. Emang berdampingan, cuma kadang yang ganggu ya ada, yang enggak ya nggak mungkin sih. Kalau ganggu sih nggak bisa nyentuh kita. Oh, nggak bisa. Nggak bisa nyentuh sama sekali. Mungkin Tapi kalau cuma misalkan kita ngerasain gitu, kita nih orang biasa ya yang nggak punya kelebihan, kayak ngerasain gitu, oh kayaknya ada yang liatin gitu, itu gimana sih? kayak ada yang ngeliatin ya sebenarnya. Kembali lagi ya rasa takut dan kebiasaan kita. Oke, mungkin kayaknya ada beberapa pertanyaan yang mungkin di belakang aja bisa dilanjut aja yang tadi ketika tahu awal pula dari anak itu tuh ya yang kecelakaan itu kan sampai akhirnya ibunya berterima kasih terus sampai akhirnya memberanikan diri gitu. Kira-kira yang berapa gitu yang udah ditolong gitu? Masih inget Kalau gak? yang udah ditolong sih selama hidup ini ya. Mm-mm. Selama saya hidup kayaknya nggak kehitung banyak. Mm-mm. Banyak banget. Banyak. Itu yang perempuan itu yang katanya yang pas tahu anak kecil ternyata bisa pesannya bisa tersampaikan sampai akhirnya katanya nemu orang di tengah jalan itu yang cewek. Oh, yang pinggir jalan itu mah pas waktu SMP, maksudnya sering saya kan dulu BMX ya. BMX Iya. di Indramayu kan namanya. Iya ada.
anpal gitu Iya, kan. anpal. Setiap hari pulang malam naik sepeda tuh. Itu perempuan nangis seumuran kita pada saat itu, kita SMP gitu, seumuran saya pas waktu itu SMP, sekitar umur berapa ya, 13-14 Yang tahun. itu tuh? Nangis kenapa, saya bilang, kan deketin, kamu nangis kenapa, pas dilihat mukanya tuh ininya apa, luka bakar tuh, kayak kegeret aspal tuh. Ternyata kecelakaan di situ. Cincinnya hilang, jadi kasih mama. Cincinnya hilang, dikasih mama. Masih inget kan? Cincinnya hilang, dikasih mama. Gitu Nggak terus mau ngomong pulang, ya takut dimarahin mama. Kita terus ngomong ya? Iya. Cincinnya hilang, takut dimarahin mama. Di mana kamu cincinnya? Nggak tahu, pas diliatin jarinya tuh putus. Jarinya putus, ya berarti ya cincin apa, jarinya ya ada di sana ya, otopsi ya menurut saya sih. Akhirnya kan tekanter tuh, ayo ke rumah sakit aja, kamu cari sendiri kan gitu. Diantar ke Rumah sakitnya di mana? Di sana, RSUD. Jadi kan biasa di nongkrong di SC, kalau enggak di Dayung ya, putar balik ya. Pas waktu nyampe Karangturi itu sekitar Karangturi depan, dulu mah nggak ada Alfa Indo ya, nggak ada Alfa Indo di sekitar situ lah kok. Terus dia anterin, saya putar balik lewat Poman RSUD. Cuma posisi nggak dibonceng, nggak diapain, saya jalan sendiri aja. Dia terbang. Tiba-tiba dia ada di samping kalau misalnya kita udah nyampe. Jadi Teleportasi kayak ya? ngikut tapi Nggak tahu kemana. ya udah ya, saya ikut ke rumah sakit ya, nyari cincin yang dikasih mama saya, nanti saya nggak bisa pulang. Terus akhirnya saya ya udah ikut naik sepeda. jauh kan ya, lumayan sampai rumah sakit sini RSUD. Saya berhenti sekitar jam berapa itu? pas waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Buset, Pas waktu Indramayu itu masih SMP. sepi sih. 2000 berapa itu? Pokoknya saya SMP itu lulusan 2009 ya. Itu 2008an. Iya 2009, berarti SMP kelas 1. 2007. Sekitar 2007 gitu. 2007 2008 ya? Iya kayaknya. Lupa sih ya, 2007 berarti. Kalau 2006 kan masih SD kelas 6. Iya, kan? masih ini banget ya. 2007. Kali masih gede. 2007 benar. Masih zamannya SMP 4 ada jembatan kayu. Oh iya yang benar. buat bolos tuh. Pokoknya di situ. Sampai situ akhirnya udah nyampe turun. Cet, langsung ada di situ, padahal nggak bonceng nggak apa. Ya istilahnya nggak terasa berat atau ada di depan saya atau di belakang saya gitu. Iya. Cuma udah nyampe turun, tiba-tiba ada di samping, sok masuk aja ke situ cari. ditungguin itu. Hmm? Ditungguin. Ya udah tiba-tiba masuk ke rumah sakit udah nggak ada aja. Akhirnya saya pulang. Terus Itu yang saya lihat. itu doang. Sedangkan di rumah sakit kan, ya nggak usah ditanya lah. Iya. Dari luar aja udah Kena lah ya. ngaco tempatnya, ada kuda, ada kuda berkepala manusia, ada ular bertubuh manusia, kepala tubuh manusia gitu, cuma buntutnya ular gitu. Di rumah sakit itu. Dari luar. Iya, sampai Kelihatan. sekarang juga ya banyak kalau misalnya kita ngelihat. Ya. Itu mungkin gara-gara orang pada meninggal situ. Iya, jadi jin-jin tuh menjadi-jadi tuh. Terus setelah itu SMA apa SMK? SMA Di mana? Di 5. Di situ. SMA-nya di situ. Di situ juga ada lagi Banyak. Di situ banyak. cerita yang menarik apa itu di situ? Di situ cerita menarik itu pas dulu ada yang bunuh diri gara-gara putus cinta Di Sayu. di Sayu, Di mananya itu? di sekolah. Terjun gitu. Enggak, dia gantung diri Aduh. di bangunan di lama. kelas- Jadi kan sekarang udah bangunan baru semua ya. Iya, Dulu pas waktu saya masuk ternyata masih ada bangunan lama di belakang tuh, dekat-dekat kantin tuh. Dia gantung diri situ gara-gara pacarnya itu apa ya, berhubungan sama cewek lain gitu. Tapi dia lihat sendiri di sekolah dan berhubungannya tuh bukan berhubungan pacaran biasa, kayak berhubungan intim gitu di sekolah. Akhirnya dia stres karena dia juga udah ngerasa rugi, mungkin pernah gitu ya. Akhirnya gantung diri di situ.
ceritanya. Dia cerita gitu. Cerita di situ. Pokoknya dia nggak bakal mau pergi. Saya suka di sini karena di sini ramai, banyak laki-laki. Wah, ini kan berarti bukan arwah lagi, ini emang kuntilanak gitu. Maksudnya udah nakal. Iya. Udah nakal. Istilahnya udah lama banget, dari tahun berapa? Sekitar 82. Uset. Di situ tuh. Ada di situ tuh. Ada di situ tuh. Sekitar 82. Tapi ya udah nakal kayak gitu kan berarti dia udah bukan, nggak bisa diselamatin kalau udah nakal kayak gitu mah. Maksudnya diselamatin, dicari seluk-beluknya, terus maunya gimana, nggak bisa. Udah ngaco, udah menyesatkan ngaco, ya kalau udah ngomong. menyesatkan. Dia udah mau di sini enak, banyak laki-laki aja yang kencing sembarangan di situ ada aja. Jadi ngeliatnya tuh enak aja. Kalau misalnya saya lihat ada yang kencing sembarangan tuh enak, cuma aja ada aja yang kencingnya juga saya selentik ya, nggak bisa kencing. Oh iya. Iya, nggak Oh bisa. ada yang kayak gitu tuh, beneran ada. Ada. Nggak bisa kencing. Perasaan gak jadi kucing tuh bisa. Iya, jadi kayak nyeng-nyengan gitu. Dia mau kencing kebelet nih. Iya. Pas udah Nyeri gitu ya. Iya, pas udah kencing, mau kencing nggak keluar malah sakit. Aduh. Pernah? Aduh. Pernah kejadian? Kan waktu SD. Oh kencing nggak jadi. Waktu masa depan. Jadi kalau biologisnya kan kayak ketahan, Iya. apalah apa nggak ngerti gitu. Cuma ya sebenarnya mah pucuknya itu tik gitu. Kayak airnya juga dia tuh digini-giniin kalau ada laki-laki kencing tuh, tak gini-giniin airnya tuh. Tuh emang dari awal juga, dari kecil juga nggak takut ya. Sampai sekarang gitu ya. Oh, sekarang lebih apa ya? Dulu kan berangsur-angsur ya. Dari mendengar suara terus kayak berinteraksi. Kalau sekarang tuh lebih kemana itu arahnya? Pasti kan katanya tiap hari masih ngelihat kan ya. Iya, pasti masih ngeliat. Pas waktu itu SMP kelas 3 mau lulus SMP kan, mau masuk SMA. Sedangkan SMA di sini kan, aduh saya bingung. Sedangkan saya nggak percaya agama ini nggak bisa, agama itu nggak bisa. Tapi saya memahami gitu, memahami semua. Sampai kelenteng juga saya ikut-ikutan, barongsai segala macam ikut semua, mau dari Sabang sampai Merauke saya ikut. Iya. Masalah apa kelenteng wusu, barongsai saya ikut. Mau pertandingan di mana pun saya ikut. Ini apa ya, bukti saksi hidupnya ada istri saya gitu kan. Iya. Pas sampai sekarang juga masih ikut nyumbang tenaga buat barongsai atau pertandingan atau tampil gitu. Cuma untuk dipanggil doang, karena udah lama sih capek gitu kan. Ya bingung gitu karena nggak ada agama yang buat saya tuju, sedangkan di sini SMA bingung, mayoritas Islam, SMA-nya negeri. Akhirnya pas waktu itu pas banget papa itu lagi nggak enak gitu, lagi bangkrut lah kerjanya gitu atau nggak enak kehidupannya, satu keluarga masuk muslim. Kalau yang dilihat mata saya dia apa namanya, gerem gitu, meraung, marah Itu gitu. gimana itu bentuknya? Bentuknya kayak buta gitu, gorila, kayak berbulu gitu, buta. Sosoknya punya gede ya panjang, gitu ya, sosoknya berbulu. besar, hitam, Ya memang sih yang cewek. yang sebelah sini bukan yang pohonnya situ. Bakunnya. Iya, Mbak Kunti. Ya memang kalau pulang malam tuh kayaknya tuh ada perasaan Ada yang dilatih. iya, merhatiin.